Sementara itu, di sisi lain, tim pembersih hanya bisa menyaksikan pertempuran dari kejauhan, di mana hari ini akan menjadi hari yang sibuk. Namun, ketua tim pembersih bertanya di mana anak baru. Katanya seperti biasa pergi ke toilet karena kebelet buang air besar. Tetapi, kenyataannya anak baru itu saat ini sedang berada di hadapan Ichikawa dan Iharu. Lalu tiba-tiba, di sini jelas terlihat bahwa Iharu terkejut. Tidak menyangka akan diserang secara mendadak. Untungnya, lukanya tidak mengenai jantung. Sontak, anak baru tersebut menunjukkan wujud aslinya sebagai kaiju nomor 9 yang disebut kaiju humanoid. Kaiju nomor 9 berniat menangkap salah satu anggota pasukan manusia sebagai sampel hidup. Ichikawa segera melapor kepada pihak atasan. Namun sayang, jaringan sudah terputus. Ternyata, kaiju nomor 9 memiliki kemampuan untuk merusak radiasi atau sinyal di sekitarnya. Kemudian, kaiju nomor 9 menyerang Ichikawa, dan untungnya Ichikawa bisa sedikit menghindar. Jelas terlihat bahwa kaiju humanoid terheran-heran mengapa Ichikawa bisa mengetahui dan menghindari serangannya. Ternyata, Ichikawa sebelumnya mendapatkan informasi dari Kikoru mengenai gaya serangan kaiju nomor 9 yang berasal dari jarinya. Saat ini, Ichikawa sekali lagi berhasil menghindari serangan, dan bahkan melancarkan serangan balasan berupa peluru pembeku. Ketika disuruh untuk pergi melapor, Iharu tetap keras kepala dan hampir terkena serangan. Karena situasinya benar-benar gawat, Iharu akhirnya berusaha kabur. Di sini, Ichikawa sadar bahwa Kikoru yang kuat pun bisa dibuat tumbang oleh kaiju nomor 9. Apalagi dirinya yang masih lemah dan tidak mungkin bisa menang. Namun, sambil mengingat perjuangan Kafka yang pernah menyelamatkannya, Ichikawa memutuskan untuk bertindak layaknya seorang petugas. Ichikawa menyerang sambil menghindari serangan kaiju nomor 9 untuk mengulur waktu. Sementara itu, Iharu yang sedang melarikan diri agar bisa melaporkan situasi ini malah frustasi dengan keadaannya sendiri setelah melihat Ichikawa yang berjuang meski tak mungkin bisa menang. Di sini, Iharu teringat akan perjuangannya yang ingin menjadi orang yang kuat seperti Mina. Saat ini, Iharu malah tertinggal di balik punggung Ichikawa. Sementara itu, Ichikawa terkejut melihat kaiju nomor 9 yang bergerak terlalu cepat dan dalam sekejap sudah berada di depannya. Lalu tiba-tiba, sungguh tidak disangka, Iharu datang kembali untuk menyelamatkan Ichikawa. Ternyata, Iharu baru sadar bahwa dirinya bukan kesal atau iri melihat Ichikawa, melainkan kesal dengan dirinya sendiri yang tidak berkembang dan hanya bisa mendapatkan perlindungan dari orang lain. Intinya, Iharu tidak ingin dilindungi, melainkan ingin melindungi, meski tubuhnya sangat lemah. Lantas, ketika kaiju nomor 9 mendengar percakapan Ichikawa yang meminta untuk melapor, kini dia sadar dan tidak akan membiarkan mereka kabur. Sementara itu, Iharu membuat strategi di mana ia akan menciptakan celah bagi Ichikawa, agar Ichikawa bisa melancarkan serangan dengan kekuatan tempur secara maksimal. Apesnya, kaiju nomor 9 berlindung di dalam tumpukan daging mayat Yoju, sehingga Ichikawa tidak bisa melarikan diri dan terkena serangan hingga membuatnya benar-benar tumbang. Di sisi lain, Hoshina mendapatkan kabar dari markas pusat bahwa mereka tidak bisa menghubungi dua pasukan bernama Ichikawa dan Iharu. Setelah melihat bangkai Yoju yang berusaha bangkit, Kafka dan Kikoru baru menyadari bahwa ini adalah pertanda kemunculan kaiju nomor ke-9. Saat ini, Ichikawa yang sudah tumbang berusaha untuk bangkit, sementara Iharu berusaha menggagalkan serangan lanjutan dari kaiju nomor ke-9. Namun sayangnya, usahanya tidak berhasil. Malah Iharu ditembak balik hingga tidak bisa bergerak. Tepat di hadapan Iharu, Ichikawa ditembak secara bertubi-tubi. Iharu sangat sedih karena sebagai rekan, ia tidak bisa melakukan apa-apa dan mengakui bahwa Ichikawa adalah orang yang hebat, pantas menjadi kapten di masa depan. Ketika Iharu menguatkan tekad untuk melawan, senjatanya malah tidak berfungsi, sehingga Iharu pasrah bahwa sebentar lagi dirinya akan segera pindah alam. Namun tiba-tiba, Kafka datang di waktu yang tepat dan menghantam kaiju nomor 9 hingga kepalanya terpisah. Saat Kafka mendekat, Ichikawa hanya bisa berpikir bahwa dirinya masih terlalu lemah. Padahal sudah berjuang keras agar tidak membiarkan Kafka berubah wujud. Namun, Kafka tetap saja datang menyelamatkan dengan wujud kaijunya. Di sini, Kafka hanya menyuruh Ichikawa untuk fokus memulihkan lukanya terlebih dahulu. Sementara itu, Kafka akan membalaskan perbuatan kaiju nomor 9 yang sudah membuat Ichikawa terluka parah. Iharu begitu terkejut melihat bahwa sekarang ada dua kaiju humanoid.
Kaiju nomor 9 menyambungkan kembali kepalanya dan baru sadar bahwa Kaiju nomor 8 ada di hadapannya. Kaiju nomor 9 mengakui bahwa Kaiju nomor 8 sangatlah kuat. Sontak, Kaiju nomor 9 bersiap mengeluarkan serangan maksimal. Ichikawa dan Iharu begitu terkejut karena serangan jari saja sudah membuat mereka kewalahan. Apalagi serangan yang seperti itu. Meskipun begitu, Kafka tetap tenang bahkan malah semakin murka. Mengeluarkan teriakan untuk menghalau semua serangan dari Kaiju nomor ke-9. Kemudian, dengan cepat Kafka berada di depan Kaiju nomor 9. Dan inilah yang terjadi. Kaiju nomor 9 dihancurkan hingga remuk selebur-leburnya, bahkan menunjukkan organ-organ dalamnya. Namun, ketika Kafka hendak membunuh Kaiju nomor 9, tiba-tiba pasukan pertahanan tiba di tempat. Di sisi lain, Kikoru tetap berusaha membunuh Yoju burik berukuran besar, karena pistolnya tidak cukup kuat. Kikoru mengambil palang dan langsung menghantam Yoju hingga terbelah. Ternyata, dalam pikirannya, Kikoru bertanya-tanya kemana perginya Kafka. Sebelumnya, Kafka telah mengatakan bahwa ia akan pergi membantu Ichikawa, karena sadar bahwa dirinya tidak akan mampu melawan Kaiju nomor ke-9. Untuk menemukan lokasi Kaiju nomor 9, Kafka berubah wujud menjadi Kaiju. Saat ini, pihak markas melapor bahwa mereka menemukan Kaiju. Namun bukan Kaiju nomor 9, melainkan Kaiju nomor 8 alias Kafka. Kikoru jelas kesal karena Kafka akhirnya ketahuan. Sementara itu, dalam situasi Kafka, ia benar-benar bingung harus melakukan apa. Di saat itulah, Kaiju nomor 9 akhirnya berhasil kabur. Kafka pun menghantam tanah dan melarikan diri dengan cara meloncat setinggi mungkin, lalu mendarat di sebuah gang. Tapi lokasinya malah ketahuan oleh Hoshina. Kafka semakin bingung dengan situasi ini. Ichikawa dan Kikoru sangat terkejut menerima kabar bahwa wakil kapten mereka sedang berhadapan dengan Kaiju nomor 8 alias Kafka. Hoshina langsung menyerang dengan kecepatan yang sangat cepat, membuat Kafka kesulitan untuk menghindar dan tidak mungkin untuk menyerang. Disinilah Kafka sadar bahwa Hoshina bukan lawan sembarangan yang bisa dia lawan, karena terlalu kuat. Kafka benar-benar terkejut melihat ekspresi serius Hoshina yang mengerahkan energi sebesar 92%. Kafka semakin bingung karena tidak ingin melukai Hoshina. Dan saat ini Kafka hanya bisa menghindari serangan-serangannya. Meskipun terkena serangan yang cukup parah, Kafka beruntung memiliki kemampuan pemulihan yang sangat cepat. Namun, pemulihan tersebut sangat memakan banyak energi. Dan untuk menghindari serangan lebih lanjut, Kafka menepis semua serangan dari Hoshina. Akibatnya, Hoshina menganggap Kaiju nomor 8 berada di level Dai Kaiju. Hoshina sudah bertarung dengan serius, namun merasakan sesuatu yang aneh. Untuk mengakhiri pertarungan ini, Hoshina mengeluarkan serangan jarak jauh dan bergerak maju dengan cepat untuk menusuk Kafka. Namun, tubuh Kafka muncul dengan gigi untuk menahan serangan Hoshina. Lalu tiba-tiba, di sini, Kafka hanya memukul senjata milik Hoshina agar bisa melarikan diri. Dan Hoshina merasa kecewa karena gagal mengalahkan Kaiju nomor ke-8. Sementara itu, Kikoru memikirkan kekuatan Kaiju Kafka yang sangat kuat, mampu menghancurkan Honju dalam satu pukulan. Namun, Kikoru juga bertanya-tanya apakah ia bisa terus mempercayai Kafka. Ketika Kafka akhirnya datang, Kikoru sangat senang. Namun, ketika Kafka berusaha berjalan untuk menemui Ichikawa, ia langsung ditarik kembali dan dijelaskan bahwa ia akan baik-baik saja. Karena seragam Kaiju memiliki efek pemulihan. Seharusnya Kafka khawatir dengan keadaannya sendiri setelah bertarung melawan Hoshina, karena pastinya ia merasa ada hal yang mencurigakan. Di sisi lain, Hoshina merasa murung karena membiarkan Kaiju nomor 8 kabur. Mina saat melihatnya pun. Hoshina kemudian memberitahu bahwa Kaiju nomor 8 sangat kuat dan berada di level Dai Kaiju. Selama ini, tidak ada korban yang tewas oleh Kaiju tersebut. Menurut Hoshina, Kaiju nomor 8 bukanlah tipe yang hanya ingin membunuh semua orang. Hoshina baru menyadari bahwa Kaiju nomor 8 sebenarnya tidak mencoba membunuhnya, melainkan hanya mematahkan senjatanya. Dan gaya bertarungnya mirip dengan manusia. Namun, menurut Mina, tidak peduli tipe Kaijunya apa, semuanya tetap harus dibasmi. Tiba-tiba, ada laporan dari pasukan lain yang mengatakan bahwa Kaiju nomor 9 awalnya berwujud manusia, seperti yang diketahui oleh Ichikawa dan Iharu. Di sisi lain, kita melihat Kaiju nomor 9 berjalan sendirian di tengah jalan. Ketika ada seseorang yang menyuruhnya untuk minggir,
Dia langsung menghampirinya dan langsung memakannya. Sehingga kini kaiju nomor 9 telah berubah wujud menjadi pria yang ia makan. Singkat cerita, Ichikawa telah siuman dan dijaga oleh Kafka dan Kikoru. Ichikawa sangat senang melihat Kafka dalam keadaan baik-baik saja. Dan langsung menepuk pundaknya karena harus mengatakan begitu. Iharu memuji kaiju nomor 8 karena datang menyelamatkan seperti pahlawan. Kafka sangat senang mendengarnya. Akhirnya, Iharu dan Ichikawa yang telah sembuh langsung diberi sambutan yang meriah. Sontak para koki pun muncul, menampilkan makanan-makanan mewah yang membuat semua orang melongo. Disinilah Kikoru menjelaskan bahwa Izumo adalah putra dari pemilik perusahaan terbesar yang merupakan produsen seragam kaiju untuk pasukan pertahanan. Tak lama kemudian, Hoshina datang dan mengajak semua untuk bersulang bersama atas keberhasilan misi pertama ini. Disitulah semuanya terlihat menikmati suasana, membuat Ichikawa lega dan sangat senang. Izumo sedang berbincang dengan si koki tentang tuan besar. Izumo menjelaskan bahwa ia sudah tidak pernah berbicara lagi tentang hal itu. Namun, pembicaraan langsung terhenti ketika Aoi tidak sengaja lewat ingin pergi ke toilet. Entah mengapa, Izumo tiba-tiba panik karena takut pembicaraannya kedengaran oleh Aoi. Setelah itu, Hoshina mengabarkan kabar baik bahwa Kafka telah mendapatkan promosi resmi menjadi pasukan petugas. Kafka juga mendapat pujian karena kontribusinya dalam pertempuran, terutama dalam menemukan bagian organ vital kaiju burik. Esok harinya, tepat di kantor Mina, Kafka diberi lencana secara resmi sebagai petugas. Ketika Kafka akan pamit, Mina berkata bahwa perjalanan Kafka untuk bisa bertarung berdampingan dengannya masihlah panjang. Mendengar hal tersebut membuat Kafka senang karena Mina masih mengingat janji mereka sewaktu kecil. Namun, Kafka keceplosan manggil nama Mina, sehingga ia dihukum melakukan push-up sebanyak 50 kali. Mina menjelaskan bahwa yang merekomendasikan Kafka adalah Hoshina, dan ia berharap Kafka tidak mengecewakannya. Di malam hari, seperti biasa, Kafka belajar dengan giat untuk menyusul ketertinggalannya. Untuk menghindari dipergoki lagi oleh Hoshina, Kafka membersihkan diri dan segera beristirahat. Tapi Kafka melihat ruangan latihan yang masih terang, dan ia penasaran ingin melihat siapa yang sedang latihan saat itu. Ternyata yang sedang latihan adalah Hoshina. Disitulah Kafka menyadari bahwa latihan Hoshina adalah simulasi dengan gerakan yang sama seperti saat melawan Kafka dalam wujud kaiju. Kafka langsung merinding ketika ditanya apa yang sedang dilakukannya. Hoshina dengan wajah serius menjelaskan bahwa ia sedang berlatih untuk bisa membelah kaiju nomor ke-8. Hoshina terheran-heran mengapa Kafka begitu takut. Pada intinya, Hoshina memperingatkan bahwa kaiju nomor 8 maupun nomor 9 bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh, dan yang akan menghadapinya hanya Hoshina sendiri. Kafka menyatakan bahwa ia akan menjadi kekuatan bagi pasukan pertahanan ini, namun langsung dicekik oleh Hoshina. Hoshina meragukan apa yang bisa diharapkan dari pasukan yang hanya memiliki kekuatan 1%. Di sisi lain, di atas langit, kita melihat segerombolan monster terbang dipimpin oleh sosok kaiju.